Assalamualaikum Mas. Pripun Lur, kabare sehat? Sugeng sonten kawan-kawan semua. Selamat siang menjelang sore Mas ya. Di kesempatan kali ini Mas ya, alhamdulillah ini kita mau mereviewkan beberapa golok cacak tulang Mas ya. Sekaligus punya Bapak Ahmad di Jakarta Pusat Mas ya, yang alhamdulillah sudah beres ini Mas ya. Oke Mas, kita langsung aja cek ketajamannya ya Mas ya. Oke Mas, kita cek dulu untuk ketajaman golok cacak tulang ya. Tes ketajaman. Ini yang pertama Mas ya. Semua sama Mas ya, dari 5 pieces atau 5 golok ini untuk ketebalannya ini kisaran 6 menipis Mas ya. 6 atau 7 Mas ya. Menipis, dan untuk panjang 18 cm, dan untuk terlebar ini kisaran 8 atau 9 kali Mas ya. Kok ya ora diukur dhisik ngono ya Lur. Kita cek dulu ketajamannya. Udah cukup lumayan Mas ya. Udah cukup lumayan tajam. Ini yang pertama Mas ya. Yang kedua, untuk material bahannya bahan baja per Mas ya, dan untuk gagang dan serangka ini kayu rimau, dan untuk polesnya masih poles satin Mas ya. Insya Allah udah cukup tajam-tajam Mas ya. Ini yang kedua, dan ini yang ketiga Mas ya. Piro Pak? Bolu setengah Lur, 8,5. Lebar 8,5. Ini yang ketiga Mas ya, dan ini yang keempat. Kita cek dulu. Kalau untuk kelas cacak tulang, menurut saya segini ini udah cukup dikatakan umum Mas ya, sudah standar Mas ya, sudah layak Mas ya, udah cukup tajam. Dan ini yang kelima Mas ya. Masih sama Mas ya. Sudah kita kasih nomor Mas ya, supaya serangka dan gagangnya nggak ketukar Mas ya. Udah cukup tajam semua Mas ya. Karena memang ini di setel atau di request untuk pekerja berat Mas ya. Mungkin sore ini kita mau tes kekuatan bilahnya di bambu dulu Mas ya. Kita cek dulu di bambu. Mungkin kita cobanya satu aja ya Lur ya. Kalau semuanya mungkin terlalu mengurangi waktu Mas ya, terlalu panjang waktunya, dan cukup harus diasah ulang Mas ya. Salah ya Lur. Kelihatan Mas ya. Hah? Duh. Karena memang bambu kering ini kalau bahasa kita ini alot Mas ya, cuman bahasa Indonesianya mungkin apa Mas ya. Alot lah pokoknya Lur. Jian. Magel ini Lur, kalau bahasa Jawanya ya Lur. Magel Lurul. Kalau untuk tebasannya sih memang terbilang halus Mas ya. Cuman dikarenakan memang ini ya dibilang bambu tua, dan yang keduanya bambu kering Mas ya, jadi nggak semudah seperti bambu basah Mas ya. Kalau basah itu kan
penebasannya atau prakteknya itu cukup enak Mas ya. Oke Mas, kita lihat dulu bilahnya Mas ya. Untuk bilahnya masih aman Mas ya. Nih. Bilahnya masih aman, kita coba lagi Mas ya. Kelihatan Mas ya, untuk hasilnya cukup halus Mas ya. Dan untuk bilahnya masih aman Mas ya. Karena memang ini golok seperti yang saya sampaikan Mas ya, untuk pekerja berat atau untuk digunakan untuk yang keras-keras Mas ya. Mungkin ini kita coba lagi di paku Mas ya. Cuman aduh lur, ngos-ngosan juga ya Le. Oke Mas, cuman untuk kawan-kawan itu memang akhir-akhir ini untuk golok tebas bambu atau tebas paku itu cukup lumayan, peminatnya cukup banyak Mas ya. Cuman untuk kawan-kawan semua itu Mas ya, perlu kita sampaikan juga, kalau untuk requestnya tebas bambu atau tebas kayu keras mungkin kita bisa membuatkan. Cuman kalau untuk yang tahan paku mungkin kita juga nggak bisa Mas ya membuatkan Mas ya. Cuman kita praktekkan aja, nanti kita jelaskan Mas ya. Oke Mas, ini pakunya Mas ya. Ya ini sih sebenarnya baru ya lur. Pakunya baru, ini baru 2 bulan maksudnya, makanya udah agak sedikit karatan Mas ya. Iya Lek, bacoknya Lek. Nggak nempel tapi Lek. Kita aduh, mohon maaf ya lur, maklum aja ya lur untuk adminnya pun untuk mereviewkan ini saya sendiri ya Mas ya. Dan untuk tripodnya pun masih tripod jadul jadi aja acak-acakan Mas ya. Kita cek dulu Mas ya, untuk bila masih aman Mas ya. Kita tes dulu apakah aman Mas ya. Putus ya lur ya. Untuk bilahnya kita cek dulu Mas ya. Bila masih aman Mas ya. Aman, masih aman, masih terbilang masih mulus Mas ya. Cuman Mas ya, kalau untuk kawan-kawan minta dibikinkan spek tebas bambu atau tebas paku, itu kalau tebas bambu mungkin kita bisa Mas ya. Cuman kalau untuk tebas paku ya mungkin kita juga nggak bisa Mas ya membikinkan, karena gimana pun juga meskipun tebas paku itu bilahnya aman Mas ya, cuman tetap di bagian bilah mata tajam paling ujung itu tetap ada bekasnya Mas ya, tetap ada bekas, dan itu pun bisa membuat mata tajam pisau itu atau golok itu ya menurun Mas ya. Jadi kalau untuk hanya jaga-jaga ya mungkin kita bisa Mas ya membikinkan untuk yang tahan kayu keras atau bambu Mas ya. Cuman kalau untuk sengaja sepertinya kita nggak bisa Mas ya. Oke Mas, sekian dulu video kali ini Mas ya. Adapun mungkin videonya agak acak-acakan, mohon dimaklumi Mas ya. Oke lur, matur suwun. Jangan lupa like dan subscribe-nya lur. Terima kasih. Assalamualaikum.